Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jauzadi Wahak dari kelas KPI 5C. Di sini saya akan membahas tentang konsep masyarakat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, mata kuliah esensi Al-Quran. Al-Hujurat ayat 13 yang terjemahannya adalah, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Tadi di atas adalah terjemahan surat Al-Hujurat ayat 13, di mana kita sebagai manusia gitu diciptakan di dunia ini saya untuk beribadah, itu untuk saling mengenal satu sama lain. Karena di mana arti masyarakat itu sendiri dalam KBBI itu adalah suatu kumpulan manusia yang terkait dengan budaya-budaya seperti itu. Slide selanjutnya di sini ada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadi saudara, mendamaikan dua kelompok dari mereka yang bertikai, dan melarang mereka dari menghina, mengejek, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan mengunjing, maka Allah menyebutkan kepada mereka asal dari persaudaraan mereka secara nasab yang dikuatkan oleh persaudaraan seagama. Allah menyampaikan kepada manusia, "Kami dengan keagungan dan kekuasaan kami yang sempurna menciptakan kalian dari satu orang laki-laki, yaitu Adam, dan satu orang perempuannya, yaitu Hawa. Maka janganlah kalian saling merasa unggul dalam hal nasab. Dan kami menjadikan kalian berbagai bangsa melalui perkembangbiakan, dan dari bangsa-bangsa itu menjadi berbagai kabilah dan suku agar kalian saling mengenal." Itu dia. Sungguh yang paling baik derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan Allah Maha mengetahui hambanya dan keadaan serta urusan mereka. Lalu ada tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah atau Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi. Jadi saya hanya mengambil dua tafsir. Di sini itu, "Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwasannya aku," kata Allah, "menciptakan kalian dari bapa yang satu yaitu Adam, dan dari ibu yang satu yaitu Hawa. Maka tidak ada pengutamaan satu sama lain di antara kalian dalam urusan nasab atau rupa atau fisik, dan Allah menjadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Maka sebagian dari kamu mengetahui atas sebagian yang lain atas keutamaan kalian. Dan kalian mengetahui nasabnya untuk menyambungkan nasab di antara kalian, serta untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan dapat dipahami atas hal ini tuh, bahwasannya Allah menjadikan kalian suku-suku dan berkabilah-kabilah agar dapat saling mengenal, dan tidak untuk saling meninggalkan atau saling berbangga diri satu sama lain. Kemudian Allah menjelaskan bahwasannya manusia yang mulia dan terhormat serta tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan diampuni. Sungguh Allah mengetahui keadaan kalian dan mengetahui orang-orang yang bertakwa di antara kalian dan terbaik di antara kalian." Jadi di dua tafsir ini yang ditekankan dalam tafsir ini adalah manusia itu diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia dari diri yang satu, kemudian darinya Allah menciptakan pasangannya yaitu Adam dan Hawa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Masing-masing manusia itu dinisbatkan kepada kabilah-kabilahnya. Kabilah-kabilah itu suku dan bangsanya.
agar mereka saling mengenal gitu. Dikatakan misalnya seperti fulan bin fulan dari kabilah yang itu atau bangsa yang itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan umatnya untuk mempelajari nasabnya agar dapat menjalin silaturahmi antar keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Itu fungsinya tuh. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah nasab-nasab kalian untuk mempererat silaturahmi hubungan keluarga kalian, karena sesungguhnya silaturahmi itu menanamkan rasa cinta kepada kekeluargaan, memperbanyak harta, dan memperpanjang usia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Namun yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seseorang, bukan kedudukannya atau karena keturunannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pada ayat di atas itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui seluruh manusia dan mengenal semua urusannya. Karena Dia juga yang menciptakan kita. Dan maka Allah memberikan petunjuknya kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendakinya dan memberi azab kepada siapa saja yang Dia kehendaki juga. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui dan Maha mengenal semuanya itu. Lalu selanjutnya di sini ada kontekstualisasi ayat. Nah, dikaitkan dalam konteks kekinian. Nah, ayat itu masih memiliki makna yang penting gitu. Ayat ini menggarisbawahi dua konsep penting dalam masyarakat. Yang pertama itu kesetaraan. Ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa semua manusia tanpa memandang ras, etnisitas atau suku bangsa adalah ciptaan Allah yang sama gitu. Kita semua bangsa manusia, semua umat manusia itu sama gitu derajatnya, kesetaraannya. Nah, ini menekankan prinsip kesetaraan di antara semua individu dalam masyarakat gitu. Lalu yang kedua ada kepentingan ketakwaan. Nah, ayat ini juga menyoroti bahwa keutamaan seseorang dalam masyarakat bukanlah didasarkan pada aspek fisik atau latar belakang, tetapi pada tingkat takwa atau ketakwaannya gitu, seseorang kepada Allah. Nah, ini menekankan pentingnya moral, etika, dan perilaku yang baik dalam membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Mungkin tadi ada kontekstualisasi ayat, lalu ada tafsir-tafsir dan penjelasan surat Al-Hujurat. Mungkin yang terakhir, slide terakhir ini ada kesimpulan. Lalu ayat ini itu menggarisbawahi 3 gagasan utama yang membentuk fondasi masyarakat yang adil dan harmonis. Pertama, kesetaraan di antara individu tanpa memandang latar belakang, ras, etnisitas atau suku bangsa adalah prinsip penting dalam membentuk masyarakat yang adil. Ini mengingatkan manusia bahwa kita semua adalah ciptaan Allah yang sama. Kedua ayat ini menekankan bahwa keutamaan dalam masyarakat itu tidak tergantung pada faktor fisik atau latar belakang, tetapi pada tingkat takwa atau ketakwaan seseorang kepada Allah. Inilah yang seharusnya menjadi pedoman dalam menilai karakter dan integritas individu dalam masyarakat. Ketiga, ayat ini itu menekankan pentingnya moral, etika, dan perilaku yang baik dalam membentuk masyarakat yang beradab dan harmonis. Dalam konteks modern yang beragam, pesan ini mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman sambil mempromosikan nilai-nilai moral yang positif dalam interaksi sosial kita. Dengan demikian, ayat ini mengilustrasikan bagaimana Islam memandang pentingnya kesetaraan dan ketakwaan dan moral dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan bermartabat. Itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.